kita akan bahas tentang perbedaan harga yang ada di TradingView dengan yang ada di MT4, juga gimana cara nentuin lebar area yang benar. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community. Seperti biasa, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang dua pertanyaan dari Family NFC juga ya, di salah satu story-nya Instagram-nya Nusantara FX Community yang di-upload di minggu lalu kalau nggak salah ya, di hari Minggu kemarin ya, minggu lalu. Itu ada question box dan banyak banget pertanyaan yang muncul. Tapi ada dua pertanyaan yang menarik buat saya pengen jawab di dalam satu video yang khusus buat teman-teman semua. Nah, pertanyaan yang pertama ini datang dari Mas Hilman NFR ya, dari Mas Hilman NFR ya. Halo Mas Hilman. Jadi katanya gini, Mas, harga di TradingView sama di MT4 Hot Forex kan beda. Lebih ikut kemana kalau chartingnya di TradingView? Nah, gini teman-teman, yang perlu teman-teman pahamin adalah kita menggunakan platform chartingnya TradingView itu untuk menganalisa, untuk mencari area saja. That's it. Nah, alasannya karena itu jauh lebih fleksibel, jauh lebih mudah untuk di zoom in zoom out-nya, pilihan time frame-nya lebih banyak gitu ya. Terus teman-teman bisa melihat candle-nya dengan sangat presisi bentuknya seperti apa itu ya. Terus bisa lihat trennya dengan sangat mudah menggunakan auto climate, which is tidak bisa di MT4 kan gitu. Nah, setelah kita tahu trennya, kita dapetin areanya, kita dapetin garis OP-nya di mana, garis TP-nya di mana, garis stop loss-nya di mana, semuanya kita dapetin. Tugas selanjutnya baru kita dari yang tadi jadi skill-nya kacamatanya analis, berubah jadi order taker, pindahin transaksinya ya yang dianalisa tadi dari TradingView pindah ke MT4 kan gitu. Nah, yang ditanya sama Mas Hilman adalah kalau harganya beda gimana? Memang beda betul. Karena yang ada di TradingView ini ada dari beberapa broker yang jadi sumber. Biasanya defaultnya FXCM tuh gitu ya. Sementara kita merekomendasikan teman-teman menggunakan HF, menggunakan Hot Forex, menggunakan broker yang sampai hari ini belum ada yang lain sih buat saya paling nyaman dipakai, paling enak buat trading plannya NFC ya, paling cocok buat direkomendasi sama semua family NFC. Nah, terus gimana? Ada dua cara nyikapinnya teman-teman. Either way teman-teman harus konsisten ya mau ngambil cara yang mana. Yang pertama, teman-teman menggunakan angka yang ada di TradingView mentah-mentah. Nah, jadi teman-teman selalu menggunakan itu. Mau harganya misalnya Euro USD di harga sekian, koma sekian 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 gitu ya. Itu di OP-nya, SL-nya, TP-nya dipindahin bener-bener angkanya persis ke dalam TradingView-nya, ke dalam MT4-nya maksud saya. Itu boleh, itu yang pertama. Atau yang kedua, teman-teman mau lebih presisi sesuai dengan keadaan yang terjadi di akun MT4-nya. Sehingga teman-teman perlu mengadjust garisnya sesuai dengan harga yang ada di candle-nya di dalam akun MT4 teman-teman semua. Let's say teman-teman menggunakan Hot Forex Premium account misalnya, atau Zero Spread account misalnya. Lihat, high-nya berapa, ya, ujung ekornya. Terus candle-nya misalnya low-nya berapa ya, ujung ekor yang bawahnya. Atau misalnya open atau close candle-nya di tengah-tengah bodinya itu berapa. Sehingga teman-teman nanti bisa pindahin. Kalau waktu di TradingView dia di body candle, dengan body candle yang kira-kira sama, di jam yang sama, misalnya di menit yang sama, teman-teman lihat. Di MT4, dilihat high low sama close open-nya. Nah, baru teman-teman terjemahkan itu menjadi pending order di dalam MT4-nya. Ya, itu cara kedua, teman-teman. Nah, sebagian besar dari teman-teman Family NFC yang saya sarankan adalah melakukan cara yang pertama, which is lebih mudah. Apakah ada salah satu cara yang lebih baik? Sampai hari ini saya tidak meriset terlalu sensitif, teman-teman semua, karena menurut saya sama aja. Ya, ada masa di mana saat melakukan transaksi yang pertama hampir kepanggil atau hampir TP atau hampir SL gitu juga. Atau ada juga melakukan cara yang kedua sama aja, hampir kepanggil juga, hampir TP atau hampir SL juga. Jadi pernah melakukan dua-duanya. Nah, kalau misalnya tidak terlalu signifikan bedanya, karena sangat jarang terjadi hampir-hampir seperti itu ya, buat saya untuk mengurangi pekerjaan ya sebaiknya teman-teman menggunakan menggunakan cara yang pertama yang lebih mudah gitu ya, langsung dipindahin aja. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ya, dari Mas Saputra underscore KH. Nah, ini dia. Jadi dia nanya, cara menentukan lebar area Mas, kadang masih kurang tepat karena hit SL kemudian harganya mantul. Nah, jadi gini, Mas Saputra ya, ada Mas Saputra. Mas Saputra ini kalau nggak salah orang Semarang ya.
Apa beda lagi? Ada berapa saputra sih? Oke, Mas, kita lanjut ya. Jadi gini, untuk menentukan lebar area seharusnya teman-teman selalu menggunakan area yang disediakan oleh market. Jadi tidak ada adjustable-nya. Lebarnya akan selalu seperti itu, teman-teman. Either teman-teman menggunakan body candle atau week to week gitu ya, strateginya yang diambil. Kalau misalnya menggunakan week to week biasanya lebih agresif ya, jadi lebih daripada nggak dapat mending ambil aja deh, areanya cukup lebar nggak apa-apa, TP-nya jadinya lebih jauh gitu ya. Atau mungkin lebih konservatif, cari aman, ambil body candle-nya aja, itu disesuaikan dengan kepribadian teman-teman semua ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya jam terbang lebih tinggi, itu areanya bisa memilih sesuai dengan apa yang sudah pernah teman-teman lihat sebelumnya di kejadian masa lalu. Jadi teman-teman bisa melihat, oh yang seperti ini biasanya diambil candle-nya yang bodinya aja deh bagus. Kalau yang ini kadang-kadang dia cuma sentuh dikit aja, oh ambil wick-nya aja deh supaya dapat transaksinya gitu. Nah, itu butuh waktu ya, butuh jiwa entrepreneur, nggak ada textbook-nya yang kayak gitu ya. Nah, kalau urusannya soal SL-nya harganya kena kemudian mantul, mungkin teman-teman kurang menggunakan yang namanya buffer zone atau tambahan ruang gerak atau wiggle room kalau akademi saya bilangnya. Jadi tambahan ruang gerak harga. Karena apa? Karena kita trading di broker yang punya data feed yang mungkin berbeda dengan institusi besar yang ada di luar sana. Sehingga perbedaan 1, 2, 3 pips ini yang bikin sensitif. Kadang-kadang cuma nyentuh dikit SL doang, terus akhirnya harganya lari menuju ke TP. Padahal itu tidak perlu terjadi. Nah, ini yang perlu teman-teman sepakati dulu. Ya, saya sudah pernah bahas di kelasnya Forex First Class tuh, tentang bagaimana kita bisa memilih area SL yang benar. Kalau misalnya H4, tambahin dengan 10% daily ATR. Kalau di bawah H4, itu gunakanlah 5 pips tambahannya sebagai buffer zone. Kalau misalnya teman-teman mempunyai area sell, berarti atasnya tambahin dikit lebar 5 pips. Kalau misalnya areanya buy, berarti tambahin dikit di bawahnya 5 pips. Kalau time frame-nya rendah. Kalau time frame-nya H4, ke atas itu pakai 10% daily ATR. Ya, itu aja sih paling. Nah, terus kalau udah pakai gitu masih tetap mas kena stop loss terus harganya mantul. Ya udah, emang nggak apa-apa. Itu namanya cost of doing business. Ada transaksi yang memang sudah good SL, which is good, nggak apa-apa. Jadi stop loss yang terjadi karena kesalahan strategi itu perlu diperbaiki. Tapi kalau strateginya sudah benar, masih ada stop loss terus harganya mantul, saya jamin itu sangat-sangat jarang terjadi. Jadi nggak apa-apa, anggap biaya bisnis. Ya, anggap itu mungkin terjadi dan jadi bagian dari kehidupan trading kita. Gitu aja teman-teman. Ya, oke, jadi 2 pertanyaan sudah terjawab ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua memberikan insight-insight baru untuk menambah memperkaya trading room teman-teman semua di rumah ya. Karena teman-teman hari ini nonton YouTube-nya Nusantara FX Community, saya yakin juga mungkin banyak video-video sebelumnya yang belum teman-teman tonton. Silahkan lihat di kolom playlist dan ikutin urutannya 1, 2, 3 dan seterusnya supaya teman-teman kenal dengan baik siapa Nusantara FX Community dan bisa bikin teman-teman semua tradingannya lebih baik. Saya sih harapnya seperti itu ya. Oke teman-teman, thank you dan sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.